How do I? Oke. By the way, suara gue aman kan ya? Aman, Kak. Oh. Ya udah, gue mulai tutornya aja. Selamat malam teman-teman. Tutornya ya kita bahas beberapa soal. Kalau buat yang materi si laser sama serat optik, itu tuh gue dikasih sama Bu Febi, ada kayaknya itu PR dari entah zaman kapan gitu. Kayak matkul sebelumnya, dan kalau nanti ada juga yang geometri optik. Nah, ini buat soal yang pertama. Itu tentang hitung selisih tingkat energi yang dihasilkan oleh masing-masing bahan laser berikut. Itu HNE, AR, Ruby, sama HF. Jadi mungkin ya diingat-ingat aja. Itu ini gue double. Sorry, sorry. Hmm. Eh, nggak apa-apa deh. Udah. Ya mungkin kita ingat-ingat aja lah ya. Kan laser tuh prinsipnya basically kalau kita punya sebuah material, material tuh yang mungkin kalian belajar gitu ya di mekanika kuantum, dia tuh punya elektron, elektronnya itu punya tingkat energi tertentu gitu. Kayak misal yang di atom hidrogen gitu kan, dia ada tingkat-tingkat energi tertentu. Yaitu cukup berlaku cukup umum lah gitu. Dan hal ini yang dimanfaatin buat bikin laser ataupun emisi fotoelektrik pada umumnya. Kalau kita punya material yang elektron tertingginya itu misal di di energi E0 gitu, dan si keadaan selanjutnya yang lebih tinggi dari E0 itu misal kita sebut E1, maka elektron yang di E0 ini kalau kita eksitasi ke E1, dia bakal bisa turun lagi sambil mengeluarkan foton gitu. Foton gitu kan. Nah, dia juga eksitasi, bisa dieksitasi menggunakan foton juga. Nah, energi dari foton yang mengeksitasi maupun yang muncul gitu ketika dia terdeeksitasi gitu, balik ke ground state, itu sama dengan energi dari si selisih E1 dan E0, atau biasanya disebut gap gitu, energi gap atau energi dari band gap. Nah, karena energi dari band gap ini sama dengan energi dari si foton, maka kan foton tuh energinya adalah si konstanta Planck dikali dengan frekuensi gitu. Sedangkan frekuensi itu kita tahu kalau cahaya atau foton gitu ya, berarti frekuensinya adalah kecepatan cahaya dibagi lambda sepanjang gelombang. Jadi eh, si energi dari besar dari band gap ini akan sama dengan A dikali kecepatan cahaya dibagi lambda. Nah, oleh karena itu buat tahu si tingkat energi dari masing-masing material ini, kita perlu tahu panjang gelombang dari masing-masing lasernya. Nah, kalau ditabulasiin, ada HENE, terus ada argon, ruby, sama hidrogen fluorida gitu. Maka kita dapat si panjang gelombangnya dalam ukuran nanometer. Ini kayak pengetahuan gitu ya, lebih ke sesuatu yang lu searching gitu. Like. Maka pertama yang HENE itu panjang gelombangnya ini cukup umum. Mungkin kalian perlu hafalin juga, 632 nanometer. Kalau yang AR itu sekitar 488 nanometer, yang Ruby 694 nanometer, dan yang hidrogen fluorida itu 6000 nanometer. Nah, dari situ kita bisa nyari si eh, energi dari band gap-nya gitu. Dengan memasukkan ke persamaan yang ini.
Nah, ini mungkin lu perlu ngelakuin penyesuaian dengan besarannya ya. Kalau lu masukin, misalnya ini tuh dikasihnya dalam joule second gitu. Nah, itu biasanya sekitar 6,626 joule, 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule second. Terus C itu 3 kali 10 pangkat 8 atau lebih akuratnya 2,98 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan nanti kan kalau kayak gini lu plug in misal lambdanya dalam meter dan H dan C-nya dalam ini kan dapatnya dalam joule kan berarti energinya. Nanti buat konversi dari joule ke EV, lu perlu ingat bahwa satu elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule gitu. Jadi setelah dapat joule, ya joule-nya lu bagi gitu. 0,602 kali 10 pangkat min 19 EV, kira-kira gitulah. Gitu. Nah, ya mungkin gue nggak hitung satu-satu karena ya emang masukin aja pakai kalkulator. Tapi hasilnya nanti harusnya sekitar dapat 1,95 elektron volt bagi yang HENE. Kalau yang argon tuh 2,53 elektron volt, yang ruby 1,778 elektron volt, dan yang HF tuh nanti dapatnya 0,21 elektron volt. Mungkin kira-kira gini gitu buat yang nomor 1. Mungkin apakah ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Kalau belum, kita langsung coba ke soal yang selanjutnya ya. Nah, ini ada soal tentang resonator laser. Mungkin di review dikit gitu ya. Kalau laser itu sendiri, itu kan dia manfaatin istilahnya stimulated emission gitu. Jadi ketika kita bisa bikin kondisi yang disebut sebagai population inversion gitu, bahwa lebih banyak elektron yang di keadaan excited state, katakanlah S1, dibanding yang ground state, maka ini disebut sebagai population inversion. Ini tuh nggak lazim gitu ya. Soalnya kalau secara umum ya elektron tuh pengennya di ground state. Ini tuh harus di achieve dengan lo ngelakuin yang istilahnya pumping gitu. Lo biasanya ada suatu energi yang lebih tinggi sedikit gitu. Terus nanti dari sini baru dia ke energi yang pengen lo gunakan sebagai laser gitu. Pokoknya ketika sudah dapat si kondisi population inversion ini gitu, ada banyak elektron yang di excited state, terus kita lewatin foton, maka si elektron-elektronnya ini bakal turun lagi ke ground state dan ikut mengemisikan foton dengan arah dan fasa yang sama gitu. Jadi misal datang satu foton karena ada misal 3 elektron yang mengalami stimulated emission, ya katakanlah jadi ada 4 foton gitu. Gitu. Ini yang dimanfaatkan oleh laser. Secara bentuk laser itu dia disusun sebagai resonator gitu. Eh, maksudnya gimana? Maksudnya ya gini. Laser itu, mungkin gue langsung tembak aja ya. Biasanya laser yang suka dibahas tuh laser yang konfokal gitu. Atau yang dia tuh terdiri dari 2 kayak cermin cekung yang tunggu, gue agak lupa. Kalau nggak salah ya titik fokusnya tuh beririsan gitu ya. Nah, ini kan ada 2 cermin gitu. Terus diantaranya ada sebuah medium yang di sini kita ada bahan yang tadi mengalami si population inversion gitu. Jadi kalau misal kita bayangin ada foton gitu ya yang lewat sini dan banyak elektron yang tereksitasi, maka kan si foton ini bakal memicu stimulated emission kan atau emisi terangsang. Muncullah banyak foton-foton yang lain gitu. Nah, ini
anggaplah ini cermin arah lasernya tuh ke sini gitu ya. Nah, cermin di laser yang ini itu memantulkan sebagian, sedangkan yang ini memantulkan sempurna gitu. Karena yang ini memantulkan sebagian, katakanlah misal ada 4 foton gitu ya, ada sedikit bagian dari fotonnya itu yang terlewatkan, sedangkan kebanyakan yang lainnya itu bakal dipantulkan gitu. Nah, yang dilewatkan ini yang kita lihat kalau dari luar gitu ya sebagai cahaya laser. Sedangkan yang pantulkan ini dia bakal memicu stimulated emission yang lebih banyak lagi gitu. Jadi justru ketika dia lewat mediumnya lebih banyak lagi tuh foton-foton yang muncul dan terangsang. Ketika dia di cermin yang ini karena dia fully reflektif gitu, maka ya semua si foton-fotonnya tuh bakal direfleksikan. Gak kayak yang di sini yang emang sengaja kita biarin agak ngelos dikit lah gitu, sehingga kita dapat foton-fotonnya. Nah, oleh karena itu, ketika si foton itu melewati medium yang ada di tengah ini, dia tuh ada sebuah besaran gitu ya, yang disebut sebagai ini nih, sebagai penguatan gitu. Itu dia yang menggambarkan seberapa banyak sih ketika misal kita masukin 1 foton gitu ya, atau katakanlah 10 foton, nanti yang muncul keluarnya itu ada berapa banyak foton gitu. Misal jadi 20 foton dan sebagainya. Itu yang nanti yang disebut sebagai penguatan gitu. Dan nanti ada juga ya seperti segala hal di dunia ini nggak ada yang sempurna, pasti juga ada rugi-ruginya. Kira-kira kalau laser secara part-partnya tuh gitu ya. Ada si ini medium tempat dia mengalami ini stimulated emission sama 2 cermin gitu. Yang ini yang disebut nanti cermin dielektrik gitu kan. Gitu. Nah, kalau dari persamaannya gitu ya. Mungkin kalian silahkan cek yang di ini ya, di apa namanya? PPT gitu ya. Nanti ada beberapa persamaannya. Pokoknya kita lihat di soal ini ada beberapa ininya adalah pertama panjang lasernya untuk katakan 50 cm, terus panjang gelombangnya 544 nanometer, penguatannya katakanlah eh eh, penguatannya 75%. Jadi kalau misal flux yang masuk itu di 0 gitu ya, maka flux yang keluar ketika udah lewat itu ada oh ini penguatan itu maksudnya ketika dia kan ini ketika dari kiri ke kanan itu dia mengstimulasi banyak gitu. Terus pas balik ke sini lagi bakal mengstimulasikan lagi. Nah, itu pas sekali bolak-balik itu dihitungnya sebagai ini penguatan tuh maksudnya yang itu. Jadi ketika misal dari sini lewat di 0 gitu ya. Terus si lasernya ke sini mengemisikan terus dibalikin, maka ini adalah V aksennya gitu. Itu yang disebut sebagai penguatan tuh. Jadi si V aksen per V nolnya lah. Nah, si V aksen per V nolnya itu di sini 1,75. Terus besarannya apa lagi? Ada rugi-rugi satu 1% per 2,5 ya. 1% per 2,5 cm. Gitu. Jadi ini penguatan, ini nanti ada rugi-ruginya. Jadi penguatan tuh total setelah apa ya? Memperhitungkan seberapa banyak yang terstimulasi dan seberapa banyak yang hilang atau rugi aja gitu. Nggak termanfaatkan dengan baik. Itu secara total dirangkumnya dalam penguatan sebesar 75%. Yang di sini yang ditanya itu adalah
Iya, koefisien penguatan dan sudut penyebaran laser gitu. Jadi ada istilahnya theta pelebaran, penyebaran, sama koefisien penguatan laser itu ya salah satu konstanta atau salah satu kuantitas yang dipakai di laser gitu ya. Itu biasanya alfa gitu simbolnya. Nah, kalau lihat di PPT, kalau secara penurunan, nanti kita dapat ketika ini ya, ada V0, terus total jadi V aksen, maka eh, ini gain itu sama dengan ini pertama kalau yang di PPT ya, di PPT itu adanya kalau cuma ada si alfanya aja, cuma ada alfa doang, alias kita nggak memperhitungkan rugi-rugi, maka gainnya itu sama dengan E pangkat 2 alfa L. L tuh ya panjang ini, alfa tuh tadi koefisien penguatan, dan 2 kali itu karena dia bolak-balik gitu. Sedangkan nanti kalau kita memperhitungkan ada kerugian gitu, kerugian tuh enaknya ditulisnya B gitu, beta gitu ya. Maka rumusnya jadi E pangkat 2 alfa min beta gitu, karena ya ada penguatan, ada kerugian. Nah, kalau kayak gini, berarti buat dapat pertama koefisien penguatannya, kita coba ya masukin aja sih. G-nya tadi karena ada penguatan 75% kan jadi 1,75 ya. Terus sama dengan E pangkat 2, alfanya kita belum tahu. Nah, betanya itu kan 1% per 2,5 cm. Itu kita konversi dulu ke per meter gitu. Kalau 1% per 2,5 kan ini ya, kita sama dengan 0,01 per 2,5 cm. Kalau konversi di meter berarti 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Ini nanti berarti kali ini 100 gitu ya. Ya kali atasnya kali 100, 1 per 2,5 meter sama dengan 0,4 per meter gitu. Jadi ini min 4 dikali 0,5 gitu. Ya, kita ambil lonnya 0,75 dengan 2 min 0,4 kali 0,5, nanti ini coret ya. Dapatlah alfanya sama dengan 1,75 ditambah 0,4 gitu. Ini sama dengan 0,9596 per meter gitu. Itu dapatlah pertama koefisien penguatan. Dan yang kedua diminta theta pelebaran. Theta pelebaran itu kan tadi ya, misal kita punya laser konfokal. Itu biasanya kita punya 2 cermin. Nah, sebenarnya kalau si cahaya itu kan ada bisa ada difraksinya gitu ya. Jadi kalau kita ngebayangin si berkas cahayanya gimana atau kayak bentuk sinarnya, itu dia itu nggak bakal lurus-lurus aja, tapi agak ada lengkungannya gitu. Biasanya di lebar ininya, ini tuh sebutannya pinggang gitu ya. Jarak dari sini ke sini tuh pinggang. Maka kalau ini jarak pinggang di tengahnya itu kita sebutnya W0. Terus nanti ada sudut dari, taruh, gue agak lupa juga. Sudut dari sini ke sininya lah ya. Dan dari sini ke sini gitu ya. Cara totalnya itu disebutnya sebagai sudut pelebaran gitu ya. Nah, kita diminta buat nyari sudut pelebarannya. Itu sebenarnya
lebih ke ngikutin rumus-rumus aja. Pertama, kita tahu dari ini jenis lasernya, kita biasanya dapat bahwa ada, oh ya, ini ya, pokoknya ada istilah, ini kan pinggang gitu ya, ini panjang pinggang. Kalau di tengah itu omega 0, terus kalau di jarak-jarak selanjutnya itu katakanlah ini gitu ya, sebagai fungsi dari Z. Z itu dari titik tengah lasernya ke depan lah gitu. Jadi lebar pinggang dari fungsi Z-nya. Nah, ada sebuah jarak gitu si di Z itu yang disebut sebagai jarak Rayleigh. Jarak Rayleigh itu adalah jarak yang bikin omega Z atau pinggangnya itu sama dengan akar 2 dari omega 0 gitu. Nah, secara convention harusnya si panjang Rayleigh-nya itu adalah setengah dari L atau setengah dari total panjang laser. Jadi setengah L sama dengan ya setengah kali 0,5 gitu ya, sama dengan kita dapat panjang Rayleigh-nya 0,25 gitu. Nah, dari panjang si panjang Rayleigh ini kita bisa ngitung berapa lebar pinggang yang di tengah. Itu ngikutin rumus. Ada rumusnya ini ya, mungkin ditulis dulu. Biasanya ditulisnya kalau di soal tuh gini ya. Dikasihnya theta sama dengan omega 0 dibagi panjang Rayleigh sama dengan panjang gelombang dibagi pi dikali omega 0. Ya, ini biasanya kalian perlu atur-atur lagi gitu ya. Jadi, kalau di sini mau nyari omega 0 sama dengan ini secara aljabar lo dapatnya harusnya panjang Rayleigh dikali lambda dibagi pi gitu. Nah, kita bisa dapat maka panjang si lebar pinggang di tengah-tengah laser itu tuh sama dengan ya 0,25 kali 544 kali 10 pangkat min 9 dibagi pi sama dengan 2,08 kali 10 pangkat min 4 meter. Itu. Dari situ kita juga bisa dapat dari sini ya, dari persamaan yang ini kita bakal dapat bahwa tetanya itu kan tadi udah dapat si omega 0 gitu ya, dibagi panjang Rayleigh. Maka dapatlah tetanya itu sama dengan omega 0 ini 2,08 kali 10 pangkat min 4 meter dibagi 0,25 meter gitu. Dapatlah, misalnya dalam ini hasilnya dalam radian. Itu dapat 8,32 kali 10 pangkat min 4 radian. Sering juga dimintanya misal mili radian gitu ya. Ya itu jadi kali pangkat 3 aja. 8, ya 0,832 milirat gitu. Kira-kira begitu kalau buat soal yang kedua. Mungkin ada yang mau ditanyain, soalnya yang menurut gue agak saya juga ya tadi gue ngejelasin kalau belum ngerti laser. Mungkin kalau misal belum ngerti boleh ditanyain atau misal perlu dijelasin lasernya secara umum lagi. Oke, kalau enggak kita lanjut kembali.
Oh iya. Ini gue dikasih soal. Oh ya, gue dikasih soal sama Bu Feby. Ini kayaknya lebih ke sebelum UTS ya. Bah, ini soalnya dari matkul yang lain sih. Mungkin nggak gue bahas aja kali ya. Kayaknya lebih ke UTS kemarin. Jadi gue skip sedikit ke soal yang dikasih Bu Feby lagi. Kalau ini udah tentang sensor. Bukan sensor, serat optik. Jadi serat optik ini digunakan buat sebagai bahan sensor gitu. Nih. Jadi ternyata kalau apa ya, serat optik itu bisa dipakai sebagai bahan sensor dengan cara kan ini ya, serat optik itu pokoknya dia sebuah ya kabel gitu kan. Intinya punya si indeks refraksi CN1 terus selubungnya N2 gitu. Yang diatur sedemikian rupa gitu. Biasanya N1-nya lebih besar dari N2. Jadi kalau lu punya cahaya yang memantul yang bergerak gitu, misalnya mantul gini, dia itu bakal mengalami total internal reflection gitu. Jadi nggak justru keluar gitu. Dia bakal terpantulkan ke sana lagi, and so on gitu. Sehingga si cahaya ini bisa dipakai buat menyampaikan informasi. Nah, gimana caranya kita pakai buat ini buat sensor suhu? Nah, ternyata kalau lu ini ya, kalau lu sambungin dua jenis kabel optik yang berbeda gitu ya. Katakanlah ini N selubung satu dan N inti satu gitu ya. Terus ada ini indeks refraksi dari selubung 2 dan N dari inti 2. Maka kalau nilai-nilainya beda gitu, ketika ada cahaya yang masuk ke sini, itu dia nggak bakal secara sepenuhnya ditransmisikan gitu. Karena ada perbedaan indeks refraksi, yaitu ada yang hilang dari dayanya. Jadi ada loss-nya. Ini disebutnya sebagai uh, loss akibat perbedaan numerical aperture gitu. Gitu. Jadi kan banyak kan kalau di serat optik tuh misal beda ukuran atau nggak nyambung serat optiknya dan sebagainya atau geser dikit itu kan bisa menyebabkan loss. Nah, ternyata perbedaan dari nilai indeks refraksinya aja juga bisa membuat loss gitu. Nah, karena dia beda dan bisa bikin loss kan power yang masuk dan power yang kedua yang keluar ini R lagi. Power yang keluar tuh beda kan. Tergantung indeks refraksinya berapa. Kalau misal yang ini itu indeks refraksinya ternyata tergantung temperatur dan kita tahu dia berubahnya gimana, maka dengan mengukur misal daya yang di sini, kita bisa dapat indeks refraksinya gimana, dan dari indeks refraksi di sini gimana, kita dapat temperaturnya berapa gitu. Jadi ini ada istilahnya, kalau di sini kabel penghubung sama kabel sensor. Di sini ada di kabel penghubungnya itu merambatkan 5 miliwatt. Nah,
kalau di suhu ruang dia itu akan mengeluarkan sekian, kita belum tahu, miliwatt gitu. Nah, ini bisa dipakai buat kalau kita tahu misal kita ukur ini keluarnya misal 4 miliwatt, kita bisa menyimpulkan temperaturnya berapa gitu. Kira-kira gitu kalau mau pakai sebuah si serat optik sebagai sensor temperatur. Nah, hitung-hitungannya cukup cukup banyak. So, ya bear with me. Pertama, kita catat aja kalau buat si sensor, nah, kalau buat pertama sensor itu intinya 1,548 dan selubungnya 1,422 ya. Di sensor N1 sama dengan 1,548, N2-nya itu berubah-ubah. Nah, kita langsung plugin aja temperaturnya dalam Celcius itu 25. Jadi, lu masukin ini T-nya sama dengan 25, sama dengan 25 gitu ya. Ntar lu dapet N2 dari si sensornya adalah 1,443. Sedangkan kalau yang dari eh, penghubung itu nanti ini ya. Dari penghubung itu indeks bias intinya 1,548 sama. Sedangkan indeks luarnya itu 1,42. 1,462. 462. Ini gue benerin dulu. Karena ini tuh sistemnya dari penghubung ke sensor. Jadi Yang kakak energinya dikali itu enggak? ini gue gambarnya jelek ya, sorry. Harusnya ini N1, N2 terus kayak dari penghubung. Indeksnya salah. Kalian ada hati-hati aja. Tapi biasanya nulisnya gini. Sorry. Atau gue benerin aja gitu. Yang baca salah. Tapi aneh banget kan buat oksidasi CO ke CO2. Tapi CO2 nya nggak nempel gitu. Ini N, inti itu 1, penghubung, biasanya kebanyakan satu malah kebanyakan sensor 2, ini sensor yang 1 gitu. Kalau sensor hubung gini ya. Nah, pertama-tama buat nyari tahu kalau lu lihat di PPT itu udah ada rumusnya gitu ya. Misal si lossnya berapa kalau si N1, N dari sensornya gimana, N dari penghubungnya gimana. Nah, tapi biasanya itu perlu kita cek dulu. Pertama, buat yang sensor, kita perlu cek numerical aperture-nya itu berapa. Nah, kita cek apakah N2 dari sensor, N2 dari sensor ditambah ini tuh indeks bias dari udara, gua katakanlah N0 gitu ya. Itu lebih dari N1 gitu. N1 dari sensor. Kita cek nih. 1,443 ditambah 1 kuadrat. Ini sama dengan 3,08. Which is bigger than 2,396. Yang itu adalah 1,548 kuadrat. Nah, berarti kondisi ini tuh benar. Kalau kondisi ini benar, maka numerical aperture dari sensor itu adalah numerical aperture dari sensor sama dengan N S1 kuadrat. Jadi inti dikurang cladding atau
si Kayaknya dia apa salah deh. selubungnya gitu. Ini ya masukin 1,548, 1,443 dapatlah 0,56. Nah, hal yang sama kita lakukan di penghubung. Kita cek di penghubung itu apakah n penghubung dari apa selubungnya kuadrat tambah si udara kuadrat itu lebih besar dari indeks refraksi si intinya kuadrat. Didapatkan 1,462 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu emang benar lebih besar dari 1,548 kuadrat. Maka indeks numerical aperture dari si penghubung itu sama dengan NP1 kuadrat min NP2 kuadrat gitu. Fungsinya kan? Iya. Dapatlah Berarti geometrinya beda kan? ini 0,508. Nah, oke. Mungkin di buku itu dikasihnya gini ya. LS tuh ya loss gitu ya. Dari numerical aperture sama dengan min 10 log ini numerical aperture 2 kuadrat per numerical aperture 1 kuadrat itu. Ini di kuadrat ya di ini ya. Nah, tapi sebenarnya ya kalau lu ngeliat ini tuh biasanya dia mau mengkonversi gain dalam apa ya perkalian dalam magnituda biasa menjadi dalam desibel gitu. Nah, kalau lu mau ini kan kita tadi ya kita mau tahu ketika dimasukinnya 5 megawatt itu jadi berapa gitu. Sebenarnya kita bukan butuh dalam desibelnya gitu ya. Tapi kita butuh dalam gainnya biasa gitu. Gain biasa aja. Nah, itu sebenarnya ya kita lihatnya dari ini aja sih. Jadi cara konversi dari gain ke desibel itu kan ya ini ya 10 log dari gain gitu. Jadi sebenarnya ini tuh adalah gainnya gitu. Gitu. Nah, kita cek aja si NA2 kuadrat per NA1-nya. Kuadrat itu adalah gain. Jadi harusnya P out per P in sama dengan NA A2 sama 1 itu maksudnya yang menerima dan yang mengemisikan gitu. Jadi ini itu adalah harusnya sensor. Inilah arahnya itu dari penghubung ke sensor. Sedangkan yang ini adalah penghubung. Maka ini adalah numerical aperture dari sensor per numerical aperture dari penghubung kuadrat gitu. Nah, didapatkan itu tuh sekitar berapa ya? Nah, gua lupa nulis. Pokoknya ya dapatlah nanti payout-nya sama dengan berarti kan dikali sini aja ya. Sekian-sekian kali P-in gitu. Which is P-nya nanti yang 5 miliwatt itu dapatlah 4,15 miliwatt gitu. Jadi ketika tadi temperaturnya itu 25 derajat Celcius, itu ngubah indeks refraksi dari cladding sensor, itu akhirnya daya yang lewat di sensor itu 4,15 miliwatt. Kira-kira begitu cara mengerjakan. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan? Ini cukup sulit juga. Oh. Kalau tidak memenuhi syarat NA, maka rumusnya seperti apa? Nah, oke, gue lupa. Tapi gue juga membuka PPT, jadi gue cek dulu. Coba ya, kita PPT harusnya di gradasi. Pokoknya istilahnya itu adalah loss dari numerical aperture.
degradasi ya. Lupa. Oh enggak, numerical. Oh enggak, buat nyari numerical aperture dulu. Jadi harusnya ada di prinsip optik. Oh nih. Eh, wih. Ah, gue lupa deh. Oke, gue lupa, sorry. Tapi, hmm, coba ya. Dengan demikian sin V yang satu itu 90 derajat gitu ya. Sin max. Oh, kayaknya gini deh. Aperture numerik itu, oh, gini. Kalau di ya di S1 di PPT yang S1 serat optik itu gini ya. Ditulisnya gini. Syarat aperture numerik. Syarat numerical aperture itu gini ya. Numerical aperture itu kalau lu lihat pokoknya NA sama dengan N0 dikali sin V max gitu. Nah, sebenarnya gini dia nulisnya. Sin V max itu sama dengan 1/N0 dikali N1 kuadrat min N2 kuadrat. Kalau yang tadi, syarat yang tadi, oh no, kepenuhan. Kepenuhan. Biasanya kalau, itu ya syarat yang tadi ya. N1, N2 kuadrat plus N0 kuadrat lebih dari N1 kuadrat. On the other hand, kalau N2 kuadrat plus N0 kuadratnya itu kurang dari N1 kuadrat, maka sin V max-nya adalah 1 gitu. Maka dari itu, maka dari itu, ya lu masukin NA sama dengan N0. Kalau kondisinya yang ini dikali 1 gitu. Sama dengan N0. Jadi numerical aperture-nya sama dengan indeks refraksi. Kira-kira gitu. Gitu. Jadi itu maksudnya bukan syarat bukan syarat aperture numerikal ya, tapi kayak syarat yang menentukan cara menghitung aperture numeriknya lah. Kira-kira gitu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau enggak, mungkin kita bisa lanjut kembali soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya. Kita lihat saja bersama. Soal selanjutnya adalah ini. Seutas serat optik menyampaikan menyampaikan cahaya pada serat optik kedua dari jenis step index mempunyai diameter yang sama dengan indeks bias inti 1,54 dan indeks bias lubung 1,48. Di antara sambungan ada celah udara dengan ketebalan 0,06 mm. Itu merugi sambungannya dalam dB. Nah, ini. Nah, ini tadi yang gue bilang ya, kalau proses itu
bisa misal sebelumnya dari perbedaan numerical aperture, nah ini bisa juga dari adanya celah gitu. Kok bisa? Karena kok bisa gitu. Karena ini lu perhatikan, saya ada celah gini kan. Ya ada indeks ada serat optik satu, serat optik dua. Kan dia gerak tuh kayak cahaya tuh ya ya lu bayangkan kan macam-macam gitu ya cahaya tuh. Ada yang ke sini, ada yang bersentuhan ke sana, sana. Dia tuh bisa, wait, kalau lu lihat yang di ini ya, dia tuh bisa ada sebagian cahaya yang menyebar gitu ketika si berkasnya melewati serat optik. Jadi dia nggak lurus-lurus aja. Kalau lurus aja ya kan dia lewat gitu. Tapi dia akan ada penyebaran. Nah sebenarnya simpel aja sih. Jadi daya yang diteruskan itu lu cari perbandingan gimana ya? Perbandingan katakanlah ini A dari ini A1 tuh maksudnya di serat topiknya ini berapa gitu versus total dia nyebarnya berapa gitu. Katakanlah ini misal A2 gitu kan. Jadi seberapa banyak yang lewat ke A1 dibanding total gitu. Sama dengan ya energi bagian fraksi energi yang berhasil dilewatkan gitu. Gitu. Nah, nah gitu. Jadi sebenarnya simpel aja sih. Buat kalau yang ini, kalau mau ngitung berapa daya yang dilewatkan, itu simply lu cari perbandingan A1 per A2-nya. Nah, A1 per A2 itu adalah ini. Kan dia ya kira-kira bulat gitu ya. Katakanlah yang di tengah-tengah itu eh, ini ya, luas tuh kan pi r kuadrat. Jadi kira-kira harusnya dia tuh sebanding dengan R1 per R2 kuadrat gitu. Jadi ya lu bandingin aja si ininya berapa, ininya berapa. Gitu sih. Nah, ada rumusnya gitu ya. Sebenarnya kan bentuk penyebarannya tuh gini. Ini lurusnya gitu. Nah, ini ada sudut gitu ya, sudut V. Maka, nah, rumusnya itu adalah sin V sama dengan sebenarnya yang tadi sih ada hubungannya dengan numerical aperture juga. Sin V itu sama dengan akar n satu kuadrat min n 2 kuadrat. Itu seberapa nyebarnya gitu ya. Jadi nanti ini kita perhitungkan buat ngitung persebaran dari eh, cahayanya gitu. Kalau lu lihat ini kan gini ya, panjang dari celahnya tuh kata dia adalah 0,06 milimeter. Terus ininya itu ini cuma dibilang diameter ya. Gue asumsikan maksudnya diameter tuh ini gitu. Jadi core-nya doang. Katakanlah berarti ini 0,08, berarti R1-nya 0,04. Nah, lu dapet ini perubahan ini penyebarannya ini kalau dari sini gitu ya. Itu berarti kan ini ya. 0,0
6 dikali tan V gitu. Kira-kira gitu. Jadi ya pertama kita cari V-nya berapa, tan V berapa, terus kita dapat bakal R2-nya berapa. Nah, coba kita cari. Sin V-nya segini, berarti V sama dengan sin pangkat 1 dari akar ini. Ya, ini kan udah dikasih ya N1, N2-nya. Langsung dimasukin aja. Lu bakal dapat bahwa si V-nya itu adalah 25,19 derajat. Tuh, lu masukin tan V, maka lu dapat tadi 0,06 kali tan V sama dengan Terus itu mungkin referensi pas waktu 0,0288 pas waktu tes 225. kalau pernah kan Ya, 0,0822 aja deh. Gitu. Sehingga berarti R1 per R2 kuadrat sama dengan 0,04 per 0,04 plus 0,0282 kuadrat gitu ya. Nah, lu bakal dapet sama dengan sekitar 0,344 gitu. Ini fraksi energi yang terlewatkan lah karena adanya celah gitu. Tapi nah, perlu diperhatikan juga sebenarnya ketika ada celah gitu. Kan berarti ada ini juga ya. Ada perubahan indeks refraksi. Ini misal N0, ini N1, N2. Maka ketika di sini sebenarnya nggak serta-merta lewat aja, tapi sebagian juga ada yang direfleksikan gitu. Jadi itu juga dianggap sebagai losses lah. Dan bahkan ketika dia masuk lagi, ini juga ada beberapa yang direfleksikan. Jadi itu bakal lossesnya 2 kali. Tapi nilainya sama aja. Nah, mungkin kita udah dapat gain dari ini ya, dari penyebaran lah. Nah, kita juga bisa ngitung gain dari adanya pemantulan gitu. Kita bisa hitung kalau refleksi dari ini, dari N1 ke udara gitu ya, maka nilainya adalah N1 min N udara per N1 plus N udara gitu. N udara ini ya sama dengan 1 gitu, kuadrat. Ini lu dapet sekitar yang direfleksikan adalah 0,045. Berarti yang ditransmisikan sama dengan 1 min 0,045 gitu ya. Sama dengan 0,955. Karena ada terjadi 2 kali, maka ini nanti ya gini dipakainya 2 kali gitu. Jangan ditulis gini. Diaplikasikan 2 kali. Jadi total loss-nya itu 0,344 dikali 0,955 kali 0,955 gitu. Ini ya total dalam magnitudo gitu ya. Kalau diubah ke desibel gitu ya. Jadi total gain gitu. Kalau diubah ke desibel berarti katakanlah L total sama dengan min 10 log dari total gain. Ini kayak kalian tahu nggak ya? Pokoknya mengubah magnitudo ke ukuran desibel gitu. Maka ini tadi lu masukin ini sama dengan dapatnya 11,6 desibel gitu. Ini kira-kira loss akibat baik dari refleksi maupun dari tadi pada penyebaran berkasnya.
Kira-kira gitu. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan kembali. Siap, gantian dulu, gue mau jawab bagian. Gue di chat bagian aja. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita gantian dulu ke geometri optik. Nanti kalau mau ada yang ditanyain lagi tentang topik ini, sok aja. Gue menjawab. Oke, bentar ya. Oke, sekarang kita masuk ke geometri optik ya. Di sini akan bahas tentang apa namanya, take home ya, PR tugas kalian lah ya. Ada 3 soal, mungkin aku nanti kalau misalkan ada waktu cukup bisa ditambah lagi soalnya. Sekarang kita bahas dulu nomor 1. Determine the location and magnification of the final image. Jadi disuruh nentuin apa namanya, posisi dan perbesaran dari final image. Apakah image-nya itu real atau virtual, dan kemudian apakah tegak atau terbalik. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya ya, ini adalah kasus apa namanya, lensa tebal. Nah, buat kasus lensa tebal, nah untuk yang A ya, ray tracing method, itu kita bisa pakai persamaan, bentar ya. Persamaannya itu atau mungkin tulis aja kali ya. Nah, untuk ray tracing method yang untuk lensa tebal itu persamaannya adalah 1/O tambah 1/I sama dengan N-1, 1/R1. Ini untuk yang R1-nya lebih kecil dari, sorry, lebih besar ya. Lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, I aksen L plus 1I 1 min N R2. Nah, ini buat mencari final image. Nah, O itu apa? O itu objeknya ya. Di sini adalah yang di sini. Kemudian I itu adalah final image-nya. Kita bisa, sorry, ini aksen. Ini aksen. Nah, final image-nya itu adalah ini. Jadi kita ingin mencari nilai I-nya. Oke. Kemudian L itu apa? Ini adalah L ya. Terus apa lagi? Dan nilai N adalah indeks bias dari si lensanya. Nah, untuk ray tracing method kita tuh nggak perlu apa ya? Ibaratnya lihat transmisinya seperti apa dan sebagainya. Kita langsung aja masukin ke kesamaan yang ada di sini gitu ya. Jadi ya udah, ini kan O-nya 15 ya. Terus L-nya 25, N-nya udah tahu, R-nya udah tahu. Tinggal kita masuk. Nah, ini S1, ini S2. Nah, pertama mungkin kita namain dulu persamaannya. Kita selesaikan dulu persamaan 1. Ya, karena di persamaan 2 kan kita butuh I aksen ya. Nah, I aksen itu diperoleh dari persamaan 1. Kita masukin aja angkanya. O-nya 15. Terus I aksen yang akan kita cari
Kemudian indeks biasnya itu 1,5, R1-nya itu 10 cm. Nah, ini aku nggak tulis satuan karena memang semuanya udah senti ya di persamaan. Dari persamaan ini kita peroleh I-aksennya adalah sekitar minus 90 cm. Nah, kita bisa lihat ya tandanya itu negatif. Nah, kalau negatif ya mungkin di sini aja kali ya. Nah, kalau I-nya itu adalah I atau I aksen ya, I atau nilai. I aksennya itu bernilai negatif, berarti dia ada di ini konvensinya ya, mungkin ada di PPT juga ya, kalau I-nya negatif atau I-nya lebih kecil dari 0, dia berada di sebelah kiri permukaan lensa. Di kiri permukaan lensa. Kalau positif, ini konvensi di kanan lensa. Kalau kita lihat kan ini minus 90 ya, berarti bayangan pertama ya, bayangan akibat dia melalui R1 permukaan yang pertama itu dia ada di sebelah kiri, berjauh dari objek. Tapi cahaya itu kan arahnya ke kanan ya, berarti I aksen ini adalah bayangan virtualnya. Nah, sekarang kalau kita udah dapat I aksen, kita tinggal masukkan aja ke persamaan 2 dan dapat nilai final image-nya. Kita selesaikan persamaan 2. Ya, indeks biasnya udah diketahui 1,5. Ini negatif, itu sebetulnya nilai ininya ya. Kalau kalian pahamin persamaannya, negatif itu sebetulnya dari si I aksen min L-nya. Dan I aksen min L ini adalah apa ya? Objek dari si cahaya yang akan datang ke R2 kayak gitu. Karena kan kalau objek dia sama kayak cermin. Kalau misalkan di sebelah kiri permukaan, kan ini kan objeknya ada di sebelah kiri permukaan R2. Eh, eh apa namanya? Ya, nah, dia sebelah kiri permukaan R2 dan si aksen kan sebenarnya di kanan ya. Jadi tandanya negatif gitu, makanya sama negatif. Ini 1/I. Kita masukin aja. 1/R2-nya itu adalah minus 20. Dapatlah I-nya adalah berapa ini? 83,36 lah ya, sentimeter. Nah, kalau kita lihat nilainya kan positif ya. Kalau positif berarti dia akan jatuh di sebelah kanan nilai R2, nilai R2 apa? Permukaan kedua. Maka ya posisi akhirnya adalah, nah kalau kalian apa namanya ketemu soal posisi ya jangan lupa kalian kasih tahu dia posisinya di sebelah mana ya. Karena kan yang namanya posisi ya kita harus sebutin dia tuh letaknya tuh relatif terhadap apa gitu ya. Apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di sebelah kanannya tuh sebelah kanan lensanya, permukaan mana atau gimana. Karena positif dia ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan apa namanya? Permukaan lensa 2. Permukaan 2 lah ya. Permukaan 2 lensa. Permukaan 2 atau R2. Ya, jadi posisinya itu adalah di 83,636 cm di sebelah kanan permukaan kedua. Dan kalau kita lihat juga ya, final image atau nilai I-nya, ya ini mungkin ini final image. Ya. Itu kan nilainya positif. Positif ini artinya dia apa namanya real. Kalau negatif dia virtual. Karena kan I-nya jatuh di kanan ya, sedangkan cahaya juga geraknya ke kanan gitu. Tapi kalau misalkan negatif, berarti I-nya kan di sebelah kiri, sedangkan kan cahayanya gerak ke kanan, jadi itu apa namanya virtual kayak gitu. Ini untuk image-nya. Nah kalau untuk perbesaran, dari perbesarannya, kan secara umum kan perbesaran itu kan negatif dari
perbandingan antara final image ya dengan objeknya gitu kan. Nah, tapi karena ini lensa tebal, kita harus kalikan perbesaran ketika dia terbiaskan ya atau terjadi refraksi pada permukaan pertama dikalikan dengan perbesaran ketika dia terbiaskan pada permukaan kedua. Jadi perbesarannya ya untuk kasus lensa tebal, satu lensa tebal ya, dia adalah I aksen per O dikalikan dengan I per objek yang tadi. Nah, ini objeknya itu adalah ini. Objek untuk permukaan lensa, permukaan kedua lensa ya atau R2. Nah, untuk R2 objeknya itu ini. Nilainya negatif I aksen min L per min dari I aksen tadi itu. Kalau kita masukin I aksennya, O-nya, dan nilai I-nya, kita akan peroleh nilai M-nya itu adalah sekitar minus 4,364. Kayak gitu. Nah, ini untuk ray tracing method gitu ya. Jadi sebetulnya tinggal, kalau untuk lensa tebal, kita tinggal perhatiin dua persamaan ini aja. Oke, buat mencari final image dan untuk mencari perbesaran, kita pakai rumus ini. Ya. Dan jangan lupa ini tanda negatif positifnya juga harus diperhatikan. Nah, ini kan I aksen minus 90. Jadi kalau di persamaannya itu ada I aksen ya kita masukinnya minus 90 gitu, jangan kayak gitu. Nah, ini untuk ray tracing method. Sekarang ke metode matriks ya. Nah, kalau metode matriks ini kita mungkin harus merhatiin apa yang dilalui si cahaya ya pada tiap medium, baik itu di medium udara maupun di ketika masuk pada lensa. Pertama mungkin kita definisiin dulu matriksnya. Atau mungkin sebelum kita matriksnya dulu aja. Jadi secara umum ya, dia ada dua hal yang terjadi. Ya, yang dapat terjadi ada transmisi dan refraksi atau pembiasan. Nah, untuk matriks transmisi itu ini bentuknya ya. Dan untuk refraksi itu agak panjang. N aksen min 1 per R 0 N aksen. Nah, ini dua matriks yang harus diperhatikan atau ya yang dipelajari lah ya ataupun dihafal. Nah, untuk menggunakan matriks ya, kita harus perhatikan ya. Pertama, objek dia akan ya kan objek dari sini ya. Pertama dia akan ditransmisikan ke atau ya cahayanya akan jalan ya pada medium udara ke permukaan lensa pertama ya. Mungkin di sini aku kasih namanya T1 ya karena dia transmisi ya. Dia jalan ke permukaan pertama. Kemudian pada permukaannya dia terjadi refraksi. Maka ini terjadi kondisi namanya R1 gitu ya. Aku namain R1. Kemudian dia transmisi lagi di dalam lensa ya. Misalkan ke sini asumsinya. Ini kita sebut sebagai transmisi 2 lah ya. Kemudian di sini dia juga akan terbiaskan. Ini adalah kondisi R2. Dan yang terakhir dia akan ditransmisikan ke posisi final image misalkan di sini gitu ya. Misalkan di sini maka ini aku definisikan sebagai T3 ya. Dia transmisi ke final object. Ya. Ya ini tuh vakum ya kalau misalkan di soalnya nggak diketahui ya asumsi aja ini vakum gitu yang dari O ke permukaan 1 dan dari permukaan 2 ke final image. Berarti mungkin vakum itu kan sekalian aja tulis. Vakum itu N-nya 1 ya. N-nya 1. Nah, untuk buat dengan metode matriks ini yang harus ditulis duluan itu adalah yang paling ujung ya, yang paling kanan. Jadi yang paling kanan
kan kalau kita lihat dia T3 ya, kondisi pada T3 ini. Maka kita harus dia tulis paling kiri di matriks. Ya, apa namanya? Ini apa ya di matematika? Lupa deh. Tapi intinya untuk matriks kita harus nulis dulu yang paling ujung ya. Ini kan kita lihat dia T3 dulu, maka matriks sistem kita ya, pertama adalah matriks transmisi T3, kemudian dikalikan dengan R2 ya. Ini jadi yang paling kanan dulu, R2, baru T2, kemudian R1, dan yang terakhir T1. Ya. Jadi kalau kita lihat yang paling ujung ya itu ditulis paling pertama di matriks, sedangkan yang paling awal di paling akhir, gitu ya. Jadi kebalikannya. Ini jangan sampai salah gitu ya. Kalau kita lihat T3 itu berarti kan matriksnya matriks T ya. T itu kan 1, T-nya itu adalah I ya, yang akan kita cari final image-nya. Kemudian ininya 0, ini 1. Terus R2 ya. Mana R2? Oh, ini di matriks R. Aku lupa jelasin. Di matriks R kan ada N sama N aksen. Untuk N ini itu adalah medium setelahnya. Medium setelahnya. Jadi maksudnya medium yang akan dilalui cahaya, sedangkan N aksen adalah medium sebelumnya. Medium yang sebelumnya dilalui cahaya, misalnya ya pada R2 ini. Kalau kita lihat ya, R2 sebelumnya kan dia melalui medium kaca ya, atau medium lensanya. Nah, ini sebelumnya ini, setelahnya itu ya yang ini ya, vakum, berarti N aksennya untuk R2. Untuk R2 itu N-nya itu adalah vakum dan N aksennya itu 1,5. Jadi kita masukin di matriks kita. N-nya itu 1/1,5 ya. N aksennya 1,5. 1 per R2. Jadi R2-nya itu adalah minus 20. Terus ininya 0, ininya 1/1,5. Ya. Kemudian dikalikan dengan T2. T2 itu dia panjangnya adalah 25 cm ya. 25 cm di medium apa namanya? Lensanya. Jadi kita tinggal masukin aja. 1 ya, T-nya itu 25 tadi ya. 25 0 1. Oh ya, jangan lupa ini satuannya senti semua ya, karena senti semua aku nggak tulis satuannya. Kemudian buat R1 juga sama nih, kita bisa lihat ya. Untuk R1 N-nya itu adalah yang setelahnya ya, berarti 1,5. N aksennya itu 1. Ya udah tinggal kita masukin. Ada dia kayaknya mau pakai paper dia deh. 1,5 per 1. Dia ini Terus ini per berapa tadi? 10 cm ya. R-nya 10 0 1,5 per 1. Dan terakhir T3. T3 itu adalah T1 ya. T1 itu transmisi objek ke permukaan pertama. Jadi ini 1, tadi 15 0 1. Ini kalau kalian kalikan ya matriksnya, hasilnya itu ini minus 0,054 I tambah 0,167 ini 0,229 I tambah 15,167. Coba makanya gue jadi korup yang NO sama O. Tapi udah gue kasih aja, coba gue takut sama Pak Ganda. Ini minus 0,054 I 0,167. Gue udah dari kemarin udah gue kasih tadi. 0,229 I tambah 19,167. Ya gue udah rapihin, so itu udah disulit. Ya. Ini misalkan
ini adalah matriks elemennya itu A, B, C, D gitu ya. A-nya itu yang ini A-nya, ini B-nya, gitu deh. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk mencari image ya, itu apa ya? Final image ini terjadi pada fokus, pada ketika sistem kita itu berada pada fokusnya. Ya. Final image jadi pada fokus, ketika fokus maksudnya ya. Itu adalah kondisi ketika B-nya itu sama dengan 0. Ya. Berarti kan B sama dengan 0 ya. B itu kan minus 0,229i ya ini. Ini ditambah 19,167 sama dengan 0. Ya udah deh, dapat I-nya itu adalah bentar, 83 sama ya, sama yang pakai ray tracing method tadi, sentimeter. Ya positif, karena positif maka dia apa, di sebelah kanan, di sebelah kanan R2 lah ya. Jadi 83,636 cm di sebelah kanan R2. Sama kayak yang ray tracing method. Nah, untuk perbesaran, perbesarannya nilai M itu adalah A ya. Mana tadi? Sorry, ini jauh banget. Perbesaran M itu adalah A. A-nya itu adalah minus 0,054i tambah 0,167. Minus 0,054i tambah 0,167. Dan I-nya itu ini ya, 83,63. Ini kalian masukin nilai I-nya. 83,636 ya. Maka dapatlah apa perbesarannya itu adalah minus 4,364 juga ya. Sudah masuk kata yang diinginkan. Tadi lupa ya. Kalau negatif ya, karena negatif ya berarti dia terbalik. Balik lah ya. Kayak gitu. Ya, kalau kita lihat nilainya udah sama ya, yang matriks sama yang ray tracing method, harusnya ini jawabannya udah benar. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal kedua. Apa itu 3 slides? Belum ada yang nanya, kayaknya aman lah ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini masih sama ya, kasusnya lensa tebal juga. Jadi kita masih pakai apa namanya, matriksnya sama. Untuk R itu tadi mana? Sorry. Mungkin nggak usah ditulis ulang lah ya, langsung aja. Matriks R1 itu, sorry jangan gini. Sistem kita kan yang ditanya adalah matriks lensa. Berarti kalau matriks lensa kita nggak ninjau transmisi dari objek ke lensanya maupun dari apa cahaya dari permukaan kedua ke image-nya gitu ya. Jadi langsung aja matriks lensanya kan ada R1 ya. Kemudian ada transmisi di lensanya dan R2. Dan ingat yang paling kanan ditulis jadi yang paling kiri ya. Yang paling akhir jadi paling duluan. Itu kan R2, kemudian T, kemudian R1. Padahal bukan si Ain kan? Itu adalah mana tadi? 1, oke. Jadi tinggal kalian masukin aja matriks yang tadi ya, nomor 1. Apa namanya? Ini N1. Untuk R2, N-nya itu 1, N akselnya itu 1,5. 1 per R2, R2-nya itu 5 cm. Itu NO yang tadi N0 ini 1 per 1,5 ya. Kemudian apa namanya, transmisinya soalnya iya
Itu kan T panjangnya itu berapa? T, 3. Iya, kayak soalnya gue bingung yang 3, di 0, paper 1. itu banyaknya kayak ya udah ada O udah teratur sini, Dan terus NO R1-nya string 1, jadi NO2 gitu. 1,5 ya. Kalau kayak gitu ada sih. 1 kurangi 1. 1 per Tapi kalau dua-duanya 4. udah nempel, terus double. Min 4, sorry. Kenapa gitu? Min 4. 0, 1,5 per 1 ya. Enggak muat deh. Ya, itulah ya. Ini itu kalau kalian hitung hasilnya berapa? 1,25. Sorry. Gimana audio ya, Ping? Kedengeran di mic. 2, 0,25, 1,2. Nah, intinya kalau yang ini kalian harus perhatiin ini aja ya. Kan ini kan di apa namanya? Matriksnya kan ada n aksen, ada n. N itu adalah yang akan dilalui cahaya ya. Dan n aksen itu yang sebelumnya ya. Misalkan R2. Di R2 kan n-nya 1, n aksennya 1,5. Ya kalau R1 kebalikannya ya. N-nya itu 1,5, n aksennya itu 1. Kayak gitu. Ini matriks lensanya. Sekarang kita ke yang B. Yang B itu adalah cari principal planes H1 dan H2. Nah, ini aku pakai rumus yang ada di internet ya sebenarnya. Karena di PPT kalian nggak ada, dan kalau di buku kan definisinya cuman ya F1 atau pakai F2 gitu ya. Nah, sebenarnya sama aja sama yang di internet nih. Kalau misalkan aku kasih lihat ya. Ini adalah F N-1T NR2. Nah, ini yang persamaan yang aku pakai. Sebenarnya sama aja sama yang di buku di akhir-akhir Rose ya. Bener sih, bener Ya, kayak gitu. nah, untuk kalian deh, H2-nya itu samaannya adalah F N-1 T per Itu N seberangnya nggak sih? R1. Ambil aja. Kan dia repetitif. Oke. Udah jenuh sih kan. Terus, oh iya, Itu sih kayak gitu. ini apa namanya? Untuk bisa menyelesaikan atau mencari nilai H1 sama H2 ya kita butuh nilai F ya. Tapi kita kan oh ya, kan R2, N dan R1 kan udah diketahui ya. Tapi F belum. Nah, maka di sini aku misalkan matriks yang udah kita peroleh di sistem apa namanya? Lensa matriksnya tadi sama kayak sebelumnya A B C D. Di mana fokus itu ya, fokus itu nilainya adalah min seper C dari lensa matriks ya, bukan itu ya Pak, bukan yang ada objek, tapi ini adalah C dari lensa matriks. Kan C dari lensa matriks kita itu adalah 0,25 ya. Jadi fokus kita adalah 0,25. Ini sama dengan minus 4 cm ya. Udah deh, karena kita udah tahu fokus, maka kita bisa peroleh nilai H1 dan H2-nya. Ini adalah minus dari 4 ya. N-nya ya N si lensanya 1,5. T-nya tadi berapa? 3 cm ya. Sorry. 3 ya. Per 1,5 dikali R2. Berapa tadi? 5 cm. Ya. Dapatlah H1-nya itu 4 per 5 cm. Mungkin sebelum ke posisi H1 di mana, mungkin aku kerjain dulu yang H2. H2 juga sama, ini minus 4 ya, 1,5 min 1. T-nya itu 3. 1,5 kali R1-nya minus 4. Nah, ini itu nilainya minus 1. Nah, untuk konvensinya ya, nilai positif itu dia ada di sebelah kanan permukaannya. Permukaan yang ditinjau ini kan H1 ya, berarti di sebelah kanan R1 ya, karena positif. Sedangkan H2 itu kan nilai negatif.
Karena negatif dia di sebelah kiri dari R2 kayak gitu. Itu konvensinya ya. Mungkin ditulis juga di sini. Untuk principal plans ya. Untuk H1 dan H2, kalau dia nilainya Iya. apa lebih kecil dari 0, Gue udah yakin cowok. di sebelah kiri permukaan Pas. Iya. lensa. Nah, ini untuk kasus lensa tebal ya. Kalau Biar nggak H1 pusing. dan H2-nya itu 0, Lu melihat kayak berarti di kanan permukaan lensa. Nah, kalau kita lihat ya, yang H1 itu kan positif ya. Positif lah ya. Berarti dia ada di kanan. Di kanan R1. Ini ada di kiri R2 kayak gitu. Nah, ini buat nilai principal plans H1 dan H2-nya. Tapi harusnya laporan tuh kita nggak menganalisis kan. Untuk yang C, nah kalau yang C, kalau ada objeknya sekarang. Di sini langsung ya. Kita gambar warna biru aja. Misalnya ada objek di sini. Maka pertama kan dia akan transmisi dulu ya. T1, kemudian dia apa namanya? Berinteraksi dengan permukaan lensanya, kondisi R2 lah ya sebutannya, atau R1 aja deh, takutnya nampak sama itu ya. Itu satu malam. R1 lah ya. Kemudian ini T-nya ya, dia interaksi dengan R2, matriks R2, dan kemudian misalkan di sini lah ya, misalkan final image-nya di sini. Dia transmisi 2. Ya. Maka matriks sistem kita ya, ingat dari yang paling ujung dulu ya, T2 dulu ya. T2, kemudian di R2, TR1, T1 ya. T2, R2, TR1, T1. Oke. Nah, untuk ini kan apa? Sorry. Ini kalau Ini kan matriks apa namanya? Matriks lensa ya. Tinggal kita masukin aja dari yang nomor A tadi. Mungkin T2-nya itu adalah tadi tergantung lagi. ini kan ini I-nya gitu. I1, I01 ya. Kemudian ini matriks lensa kita tadi berapa? 1,25 Masih 2 ada. 0,25 nih 1,2. Kata lagi pasti sama. Ya, terus T1-nya itu objeknya 5 cm ya dari R1. 5 cm dari R1 berarti ya 1 5 0 1. Ini kalau dihitung 0,25 I tambah 1,25 ini 0,25 2,45 I tambah 8,25 ini 2,45 ya. Terus tadi yang ditanya itu final image sama magnification ya. Oke. Sama ya kalau kayak tadi ya, kita misalkan dia ABCD ya. Untuk mencari final image kan pada kondisi B sama dengan 0 ya. B-nya itu adalah 2,45 I tambah 8,25 sama dengan 0. Maka dapatlah I-nya itu adalah minus 3,367 cm. Jangan lupa ini kan nilainya negatif. Nilainya negatif artinya posisinya ada di kiri R2.
kayak gitu. Jadi dia 3, itu. Wah, ya di sekitar sini lah ya final image sebenarnya. Dan karena dia di sebelah kiri itu dia virtual. Misalkan kalau ditanya gitu ya, virtual atau real? Karena negatif, virtual. Kayak berlawanan lah. Gampangnya berlawanan dengan arah cahayanya. Jadi dia apa namanya? Virtual. Ya seolah-olah dia di situ padahal ya final image ya nggak di situ. Terus perbesaran ya. Sekarang perbesarannya M-nya adalah A, matriks kita tadi ya. Adalah 0,2 berapa tuh? 0,25 I ditambah 1,25. Masukin I-nya minus 3,367 ya. Masukin. Oh iya. Dapatlah perbesarannya 1,116. Harus di itu. Karena nilainya positif, dia tegak. Ada saya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih sama nomor 1 ini ya. Cuman ya ada tambahan ditanya H1 dan H2-nya. Kayak gitu. Ya, dan kalau misalkan kalian lihat ya, sebenarnya ini sama juga sama kayak apa yang di buku gitu ya. Ini kan mana ya? Biru deh. Kalau kita perhatikan ya ini F1 gitu. Yang ini F2 gitu. Terus ada tanda negatif ya karena itu konvensi yang dipakai aja sebenarnya. Jadi kayak gitu. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita ke soal ketiga langsung ya? Ini yang TP. Ya, karena nggak ada yang nanya kita langsung ke soal ketiga. Nah ini sekarang soal yang agak susah dikit. Ya. Agak susah dikit sih, lumayan lah ya. Ini soal tentang gabungan lensa tipis ya, bukan lensa tebal tapi lensa tipis dan cermin. Nah sebelum kita ke matriks kayak tadi, nah, ini yang agak sedikit membingungkan ya. Nah, tapi insya Allah bisa lah ya. Yang pakai ray tracing method. Nah ini agak sedikit ya lumayan pusing di masalah tentang apa namanya pergerakan dari si cahayanya atau nanti dia jatuh di mana sih objeknya dan apa yang harus apa namanya nilai yang dipakai itu apa gitu ya. Itu agak pusing sedikit. Nah untuk menjawab pakai metode ray tracing method ini kita lihat ya. Pertama kan objek ada di sini. Ini kita boleh gambarin sama kayak mungkin biar gampang membayangkan itu sama kayak yang metode matriks ya. Pertama dia jalan ke lensa pertama. Nah, ini dia artinya melalui kondisi pertama yaitu pada lensa ya. Ini kondisi pertama. Kemudian si cahayanya diteruskan ke cermin. Oke. Ini kondisi kedua ya, melalui cermin. Dan kemudian karena cermin nggak bisa meneruskan cahaya ya, maka dia memantulkan ke kondisi ketiga, yaitu pada lensa lagi. Barulah terakhir ya udah ke final image yang akan kita cari. Nah ini target yang akan kita cari ya, nilai I-nya. Nah, jadi dia ada 3 kondisi. Oke. Nah untuk menjelaskan ini tools yang akan kita pakai cuma satu persamaan ya karena lensa tipis sama cermin itu sama rumusnya yaitu ya mungkin itu sudah untuk apa namanya lensa tipis dan cermin sama yang dipakai itu cuma satu sebenarnya ini aja ya untuk buat mencari final image-nya. Nah tapi kalau kita lihat dari kondisi atau sistem kita ya dia ada 3 kondisi. Sekarang kita pecah dari satu-satu ya. Kondisi pertama. Kondisi 1 ya.
atau dia melalui Kalau itu lensa nggak ada. Seharusnya nggak ada. lensa tipis. Oke. Nggak ada. Ya gitu. Misalkan aku Kalau kasih ini O1 ya, karena ada 3 kondisi, jadi aku bedain tiap-tiap I-nya, I1 dan seper F. F-nya lensa, mungkin FL lah ya namanya, FL atau F lensa. berarti kalau mau yang FO atau tambah Kita bisa lihat ya, berarti ada O1 itu 30 cm ya, kan kondisi pertama di sini nih. Ya, O1 ya 30 cm, di awal dia gerak 30 cm. Atau mungkin tulis deh di sini. O1-nya 30 cm, Lu masukin energi barrier tuh. ya. Itu kalau di I1-nya akan kita cari dulu, Iya, terus kan lu fokus nggak- lensanya itu 20 ya. 20 cm. Dari persamaan ini kita bisa dapetin nilai I1-nya, yaitu berapa? Bentar. 60 ya. 60 cm. dari Oke. Nah, kalau kita lihat I1-nya 60 cm ya. Jadi ketika si cahaya dari objek melalui lensa pertama, dia akan menghasilkan final image-nya, bukan final image sih, image ya. I1 itu 60 cm dari lensa pertama, dan karena positif dia ada di sebelah kanan. Berarti objek pertama image pertama atau I1 ya, dia mungkin jatuhnya di sini ya. Karena apa? Karena dia 60 cm. Ini kan 40 ya. Dari sini ini ke sini kan 40. Maka kalau 60 ya dia dari sini ke sini. Oke, sorry, jelek banget. Gimana ya? Gimana ya? 60 cm. Oke. I1. Dan kalau kita lihat juga ya, apa namanya? Dia tuh kan di sebelah kanan si cermin ya. Sedangkan cermin nggak bisa meneruskan cahaya ya. Artinya ini I1 ini sebenarnya virtual kayak gitu. Ya. Ini I1 kita. Oke. Sekarang kita ke kondisi 2 dulu. Ya. Kondisi 2 itu adalah cermin. Ya. Kondisi 2. Cermin ya. Kita lihat berarti cahaya yang datang dari lensa tipis ke cermin ya, ke arah kanan. Seper O2 ditambah 1/I2 sama dengan 1/FC. Tapi apa O2-nya gitu kan? Kan kalau FC kan udah ada nih di soal ya, 10 cm. Tapi O2-nya apa? Nah, O2-nya itu kita lihat dari image yang dihasilkan lensa pertama, lensa tipisnya gitu ya. Tapi kita lihat lensa tipisnya tadi kan 60 cm di sebelah kanan lensa, kanan cermin ya. Berarti kalau kita lihat relatif terhadap cermin, ingat kalau misalkan menghitung ray tracing method itu kita harus merelatifkan dia terhadap apa yang kita hitung gitu. Ini kan kondisi 2 kan yang kita hitung adalah kondisi pada cermin. Maka semuanya itu relatif terhadap cermin. I2-nya maupun O2-nya ya. Dan I1 ini menjadi O2. Kan I1 jadi O2, tapi O2-nya itu apa ya? O2-nya karena ini relatif terhadap cermin, maka mungkin warna biru lah. Inilah yang disebut sebagai O2. Ya. O2 ini apa? Kan kalau kita lihat kan panjangnya 60 ya. I1 itu 60. Berarti kalau terhadap cermin ya 60 dikurangi 40. Tapi O2 ini ada di sebelah kanan cermin. Berarti dia tandanya negatif. 10 min 40. Maka ini ada min 20 cm. Ingat ya kalau cermin, untuk cermin, lupa. O-nya dan I-nya kalau 0 di yang gua nggak ngerti itu ada di warna biru aja deh. Untuk cermin, O dan I-nya itu negatif di kanan, ya, di kanan cerminnya maksudnya. Kalau positif di kiri cerminnya. Ini kan karena dia di sebelah kanan, maka tandanya negatif ya. Dia harus negatif, oke? Kayak gitu. Maka O2 kita jadi minus 20 cm ya. O2 kita minus 20 cm. Ya. Tinggal kita masukin ke persamaannya. So. Ini jadi minus 20. Ini I2. 1/FC-nya itu adalah 10 cm.
Dapatlah I2-nya itu adalah 20/3 ya. Kayak gitu ya. Jangan lupa ini tandanya. Ini kan dia ada di sebelah kanan ya. Maka dia harus negatif nilainya. Negatif 20 cm. Sekarang kita ke kondisi ketiga. Kondisi ketiga. Yaitu ke lensa lagi. Ya, dia dipantulkan kan. Sekarang arahnya dari kanan ke kiri. Oh ya, sebelum ke kondisi 3, kita harus lihat dulu posisi I2 ya. Karena I2 ini akan dipakai untuk eh, objek ke lensanya lagi ya, atau objek 3 lah ya. Objek 3 kita peroleh dari I2. I2-nya itu adalah 20/3 cm ya, positif. Positif berarti dia di kiri cermin. Mungkin terus ya. Positif di kiri cermin, di kiri cermin. Emang agak pusing sebenarnya. Harus perhatiin terus apa namanya dari positif negatif dari nilainya ya. Dia 20/3 di sebelah kiri cermin ya. Maka I2 kita di sini nih sekarang. Gimana ya enaknya? Misalkan inilah ya. I2 nilainya 20/3 cm ya. Ini I2-nya. Sorry, aduh agak jelek. Jadi dia terhadap cermin ya, ingat hitungnya terhadap cermin. Dia 23 cm terhadap cermin di sebelah kiri. Nah, ini jadi apa objek 3 kita, objek yang akan ke kondisi 3 atau ke lensa tipis lagi. Mungkin kita tulis dulu persamaannya. O3 ya. I3 sama dengan 1/FL. Nah, apa itu O3 ya? Nah, O3 sekarang kita lihat dari I2 ya. Ingat, O3 kan terhadap lensa. Ya. Sedangkan posisi I2 masih terhadap cermin. Maka untuk bisa mengubah I2 ke O3 ya kita harus relatifkan dia terhadap lensa tipisnya kayak gitu. Berarti kan kalau kita lihat ya eh, mungkin kita ke warna hitam aja kali ya. Nah, ini adalah O3 kita. Ya, jadi dari I2 tapi relatif terhadap lensa. Ya. Berarti apa kalau kayak gini? Berarti kan 40 ya, nilai dari lensa ke cermin dikurangi 20/3. Oke. Intinya jarak dari I2 ke lensa lah ya. Itu 40 dikurangi 20/3. 40 dikurangi 20/3 cm. Atau mungkin biar lebih ini kita kasih nama ini aja lah. Misalkan ini L. L-nya 40 cm. Biar lebih enak kita pakai variabel dulu. Jadi kan ini L dikurangi I2 lah. Jadi kan 40 kurang 20/3 cm. Ini itu 100/3. Oke, kita masukin aja ke persamaannya 100/3 ya. Ditambah 1/3 sama 1/FL. FL kita itu nilainya 20 cm. Dapatlah I3-nya itu adalah 50 cm. Kayak gitu. Karena positif ya, ingat positif dia sebenarnya kan di sebelah kanan ya. Ingat kalau lensa itu positif di sebelah kanan, tapi ini cahaya datang dari kanan ke kiri. Berarti kebalikannya ya. Ya ibaratnya ini kita apa gambarnya kita flip lah 180 derajat gitu ya. Berarti kan dia kalau kita lihat dari gambar ya jadinya yang awalnya sebenarnya seharusnya di kanan ya, karena positif itu di kanan, tapi karena cahaya datang dari kanan ke kiri ya berarti positif di sini artinya dia jadi di sebelah kirinya.
kiri lensa, ya, karena cahaya datang dari cermin ya, dari cermin atau dari kanan ya, dari kanan ya, atau dari cermin deh, dari cermin ke lensa atau dari kanan ke kiri, cermin ke lensa. Jadi memang ini konversinya jadi kayak kebalikannya gitu ya, karena cahaya datang dari kanan ke kiri, kayak gitu. Ya, berarti apa namanya, ya asumsi gambar kita benar sebenarnya. Ini jadinya ya final image kita di 50 cm kayak gitu. Itu untuk final image. Nah, sekarang bagaimana perbesarannya? Ingat ya, perbesaran kan kita melalui 3 kondisi, berarti akan terjadi 3 perbesaran sebetulnya. Yang pertama dari yang kondisi pertama ya dikalikan dengan perbesaran dari kondisi kedua dan dikalikan dengan perbesaran yang kondisi ketiga. Jadi kita udah peroleh ya semua nilainya. I1-nya 60, O1-nya 30. 60 30. I2-nya itu 20/3 dan minus 20. Minus 20. I3-nya 50 dan O3-nya 1/3. Oke. Dapatlah perbesaran akhir kita itu adalah 1 ya. Bagus angkanya. Ya, artinya dia ya seolah-olah tidak terjadi perbesaran dan image-nya pun dia tegak ya, nggak terbalik. Kayak gitu. Ini mungkin agak ribet, mungkin sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanya? Yang penting tadi ya, apa namanya, objek atau ya image dari si kondisi pertama di mana, dan image pertama itu jadi objek kedua, dan kemudian ya image keduanya itu di mana, dan image kedua jadi objek ketiga dan seterusnya kayak gitu. Nah, harus diperhatikan ada posisinya ya. Jadi memang harus dipahamin makna posisi di sini. Tandanya negatif atau positifnya itu di mana dan seterusnya. Mungkin kayak gitu. Kita lanjut ke yang metode matriks mungkin ya. Nah, ini metode matriks ya lebih gampang lah ya. Kita tinggal ninjau apa namanya, jalurnya aja langsung ya. Langsung kita bikin matriksnya. Nah, mungkin warna merahnya. Untuk metode matriks pertama, dia melalui fototransmisi dulu ya ke lensa pertama. Kemudian terjadi apa namanya? Bukan R ya. Sorry. Kalau kasus lensa tipis itu L kecil lambangnya ya. L. L1 lah ya. Atau L2 aja deh. L2, L3. Jangan deh. Oh, emang nggak bisa nempel juga langsung ini aja. L1, T2, ini T3, ini L2, ini T4. Ya ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya lah ya, cuman karena ada cermin ya dia dipantulin geraknya jadi ke kiri gitu. Oh ya, dan untuk yang lensa tipis ini aku lupa kan T kan, aduh sorry. Kalau T kan ya sama ya, T itu 1, ini T, ini 0,1. Tapi kalau L ya untuk lensa tipis itu 1, 0, ini 1/f fokusnya ya, 1. Dan untuk cermin, oh sorry ini belum ya cerminnya ya, M1 di sini. Dan untuk cermin, itu matriksnya itu adalah 1, 0, min 2/r, 1, atau ya kalau misalkan diketahui fokus 1, ini min 1/f, 0, 1. Udah sama aja, M sama L sama ya, kayak gitu. Nah, ya ingat ya, kalau apa matriks itu dari yang paling ujung dulu, jadi dari T4 dulu kita tulis ya, maka
matriks sistem kita itu adalah T4 dikalikan dengan L2 dikali T3 dikali M1 kali T2. Ini random aja ya, namanya ya bebas sebenarnya. Mau T1, T2, T3, T4 atau T1, T3, T5 gitu. Terus L1 dan T1. Sorry, ada yang kelewat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya. Mungkin di bawah aja kita tulis. Coba. T4 ya. T4 itu adalah ya final image yang kita cari ya. 0i ya. 1i 01. L2 itu adalah lensa ya. Lensa itu 20 cm fokusnya. 1, 0, min 1 per 20, 1. Kemudian T3 itu, sorry, T3 itu dari cermin ke lensa. Itu 40 cm. 40, 01. Terus, lagi. M1 itu berapa tadi? 210 cm. Ya, berarti ini 1, 0, min 1/10 ya, fokusnya 10 cm. Kemudian T2. T2 itu dari lensa ke cerminnya 40 cm. 1, 40, 01. L1 fokusnya 20 cm. 1, 0, min 1 per 21. Yang terakhir T1. T1 itu dari O ke lensa itu 30 cm. Itu 30, 0, 1. Ini kalau kalian hitung dapat matriksnya itu adalah 1, I minus 50, 0, 1. Oke. Ini matriks sistem kita ya. Terus yang ditanya kan fokus. Fokus apa final image. Ya udah kayak tadi ya. B sama dengan 0. Gitu, Pak. Kan A, B, C, D. B-nya sama dengan 0. Maka I min 50 sama dengan 0. Maka ya I-nya itu adalah 50 cm. Sama ya sama kayak yang sebelumnya. Sama yang metode ray tracing method. 50 cm karena positif ya. Dia di sebelah kiri. Karena cahaya datang dari kanan ke kiri ya untuk kondisi akhirnya. Di sebelah kiri lensa ya. Karena kita settingnya juga tadi ya T4-nya dari lensa ke final image di sebelah kirinya gitu. 50 cm di sebelah kiri lensa. Kayak gitu. Untuk perbesarannya sama dengan A. Ya, 1 ya. Udah langsung dapat. Sama kayak yang sebelumnya. Positif dia juga. Kayak gitu. Apakah ada pertanyaan? Gambarnya agak ini, ntar mungkin dirapiin. Oh, lanjut lagi. Udah kelar. Mungkin gimana ya? Tambahin lagi ya. Ini sebenarnya soal-soal dari geometri optik sih diulang-ulang terus sih. Jadi mungkin kayaknya soalnya dicukupkan dulu sampai sini deh. Karena mungkin nanti paling kasus yang beda gitu ya. Ya ini cerminnya diganti sama lensa tipis lagi gitu kan. Ya berarti kan cahaya terus aja diteruskan ke kanan gitu misalkan. Ya sama aja ya cuman arah cahayanya lebih mudah gitu karena dia ke kanan terus gitu. Nggak perlu ninjau kayak positif negatifnya gimana apalagi pakai ray tracing method tadi gitu. Semuanya udah pasti positif di sebelah kanan. Negatif di sebelah kiri untuk ini. Paling gitu sih bedanya itu. Ya variasi soal. Terus buat yang geometri optik ini
paling yang harus di apa namanya perhatikan lagi misalkan kayak biasanya kalau teori gitu ya itu tentang abrasi kromatik gitu gitulah yang memang biasanya keluar gitu kayak gitu lebih luas. Dan jangan lupa juga pahamin apa itu makna kayak posisi ya. Kalau posisi ingat harus ada lokasinya dia di sebelah kanan siapa gitu, di sebelah kirinya apa gitu, kayak gitu. Jadi tanda positif negatifnya harus benar-benar diperhatiin sih kalau dari geometri optik gitu ya. Apalagi yang ray tracing method ya sebenarnya yang agak pusing ya di kasus yang kayak gini, kayak gitu. Terus kalau Gimana? Apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan juga yang lensa gitu misalkan ataupun serat optik. Kayak gitu. Udah ya. Mungkin kalau dari Ilham gitu mungkin apakah ada yang mau ditambah lagi ya? Eh, apa ya? Mungkin dari kalian aja ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau ada soal dari kalian sendiri gitu yang perlu dibahas? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Udah, sebenarnya kalau mau nanya juga bisa lewat chat dan sebagainya ya. Mungkin malam ini kita cukupkan terlebih dahulu. Sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.